Sahabat Zakat TV, kita akan ngobrol lebih banyak. Kalau tadi kita sudah ke peternakan, pengolahan susu, catering, outbound. Sekarang tentang mereka masih sempat loh untuk bermusik. Nia, ini kan apa namanya, kegiatan kalian tuh padat sekali ya. Tadi aktivitasnya, tapi masih sempat untuk bermusik. Ini baiknya nanya Nia atau nanya Abi? Sama, mau nanya sama siapa? Siapa aja. Sekarang gantian mau nanya sama Abi. Oke, boleh. Abi tuh kasih kesempatan mereka untuk selain bekerja, tapi mereka juga bisa bermusik. Paling tidak ada ini refreshing sekalian berkarya begitu, Abi? Apa tujuannya? Sebetulnya gampang. Hidup itu adalah musik, dan musik itu adalah hidup. Hidup itu adalah musik, dan musik itu adalah Jadi hidup. nenek moyang kita itu sambil dia naik kerbau, dia sambil tanam padi, dia kecil atau main itu musik. Ibu yang sedang menimang bayinya sambil menyusui, dia bersenandung, itu musik. Itu musik. Nah, kenapa itu tidak kita biasakan dalam kehidupan kita? Karena itu akan memperhalus budi pekerti kita. Insya Allah. Dan malah hasil daripada survei kami, Ya. bahwa orang umur 40 ke atas itu mau umur panjang dia harus bermusik. Dan bukan bermusik individualistis, Iya. tapi dia mesti bersama-sama. Bersama-sama. Karena dia bisa tenggang rasa, Oke. mau sadar pada kapan porsi dia main, kapan dia mesti berikan kepada yang lain. Betul. Gitu. Dan di sini terbukti ya Nia, Nasim dan semua teman-teman dan juga Abi bahwa di sini ini grup ini beragam usia, Ya. gitu, dari yang muda, yang senior gitu ya, ada yang perempuan dan laki-laki, semuanya bersatu, semua mengekspresikan apa yang ada dalam diri, berbagi kebersamaan dan kebahagiaan lewat bermusik, gitu ya. Nah, kalau boleh tahu ini jadwal khusus untuk selalu ada di Kampung 99 Pepohonan ini? Bermusik kita itu dilakukan setiap hari. Oke. Kita mendengar suara angin, kita mendengar ranting dan ranting saling bergesekan, itu juga merupakan musik. Setiap hari setiap kalian hari mendengarkan itu. Iya. dan Malam dengar jangkrik, jangkrik, kodok, kodok, itu musik. segala macam yang ada di sini semuanya sangat musikal sekali. Kalau boleh tahu aliran bermusik kalian ini? Nah, tanya sama Abi. Nah, Kalau kita apa, sama Abi? Abi. Kalau soal aliran, yang nomor satu adalah tauhid. Jadi alirannya tuh bersatu. Makanya Abi itu nggak jauh-jauh, ya. Kalau kita mencontoh pada siapa yang jauh-jauh, lihat topi Abi. Ya. Bisa lihat topi Abi kan? Hah? Ini salah satu contoh grup yang tidak pernah pecah belah, Oke, legendaris. tidak pernah berpecah belah. Dia harus selalu bersatu. Dia rela kawannya jingkrak-jingkrak di atas panggung. Dia rela bermain drum tanpa ekspresi. Dia rela bermain bass. Nah, jadi nomor satu adalah alirannya adalah persatuan. Nah, kalau persatuan, seluruh genre musik apapun bisa diterima dan dimainkan. Apapun. Nah, di sini sampai mungkin nanti juga akan kita perlihatkan pada siapapun bahwa sampai di sini pun yang artis pun kita tampilkan untuk bernyanyi. Ini juga pernah dilakukan. Ya, Jadi kami ada taman musik, maka tercipta yang tempat ini adalah Abi ini membuat taman musik ini untuk semua. Untuk semua, siapa saja boleh. Siapa saja yang datang ke sini mau, Jadi kalau sahabat Zakat TV ingin datang ke sini untuk menikmati apapun, mau silakan main, saja. bukan cuma nikmati, mau main kami persilakan. Tanpa harus merasa terbatas, aku nggak bisa ini, nggak bisa Nggak itu, ada. nggak apa-apa. Jadi suara falas pun diterima. Suara balas. Oke. Sampai pernah ada satu orang datang ke sini, beliau itu tuli. Abi, saya tuli. Saya nggak punya apa-apa, saya nggak bisa apa-apa. Dan saya tuli. Apa tugas saya? Tenang. Nah, kamu jaga diesel. Dia jaga diesel. Jaga genset. Ya. Sambil tersenyum dia. Orang nggak tahu dia tuli. Tapi orang tahu bahwa dia si tuli ini bisa memanfaatkan kemampuannya itu untuk menjaga genset. Itu salah satu cara. Tanpa melihat keterbatasan, mereka tetap bagian dari keluarga kita, gitu. Dan ini telah dibuktikan juga oleh Abi dan semuanya berekspresi lewat musik, menggalang persatuan. Itu tadi ada aliran mereka. Silahkan untuk dilanjutkan dan saya menikmati di sana bersama sahabat Zakat TV. Saat lagi kita kembali lagi di program Suara Perempuan Muslimah.
semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV, kita kedatangan tamu, seorang perempuan, dan ini adalah penyanyi, Nasim Nahid. Kalau sahabat TV mengenal, Nasim Nahid itu dulu adalah personil dari grup Debu, ya, dan sekarang memutuskan sejak setahun lalu untuk bersolo karir. Iya, betul. Nasim, ingin tahu, saya panggilnya Nasim aja ya. Boleh. Nasim, kita ingin tahu, apa sih arti bermusik bagi Nasim? Ya, kalau musik buat saya, kalau hidup tanpa musik berarti tidak hidup. Jadi ya itu paling singkat. Itu jadi Musik hidup apa aja yang kita melakukan, kita selalu ada musiknya. dan musik inilah menambah kehidupan kita, menambah warna begitu. Menambah warna juga bikin kita lebih perhatikan di lingkaran kita. Kita tidak cuma ya menjalankan sesuatu, kita harus jadi soft kadang, kencang kadang, ya. Penuh dinamika, Nah, ya, betul. dinamis. Nah, Nasim dulu ada nggak sih perbedaan pastinya ya? Kalau dulu dengan grup Debu yang sedemikian banyak anggotanya, personilnya gitu ya, tapi kemudian Nasim membentuk grup sendiri, bersolo karir, ada perbedaan pasti di situ. Ada, tapi sih juga masih sama juga. Karena kita apa aja yang kita kerjasama dengan grup ini atau grup itu pasti kita ya kerjasama lah. Jadi ini cuman dengan Debu saya memang fokus ke perkusi, tapi sekarang fokus ke nyanyi. Jadi dengan dulu musik adalah gaya seorang sendiri. perkusionis, sekarang adalah Vokalis. begitu ya. Ya. Dan sama saja karena ini sebenarnya manage ya. Sebenarnya konsep kita masih sama, kita nyanyi tentang cinta. Tentang cinta. Ya, sesuatu yang universal. Bisa dijelaskan nggak musik yang baru, yang sekarang dengan grup baru ini terinspirasi oleh apa dan warna musiknya bagaimana? Terinspirasi ya apa ya? Saya dapat banyak pelajaran musik lewat internet sebenarnya, lewat teman Facebook, musisi di Turki. Lewat Skype saya belajar, mereka suruh, ayo kalau kamu mau nyanyi, nyanyi aja, bikin lagu. Ya, caranya gimana? Saya tidak main alat yang bermelodi atau apa. Ya mereka bilang, ayo coba aja. Dan yang keluar memang blues, jazz. Tetapi setelah itu mereka bilang, oke, udah jelas kamu punya jiwa blues, tapi kita mau lihat kalau kamu coba sesuatu pakai irama Timur Tengah, makam. Jadi tapi kembali lagi saya, bagaimana caranya? Dan teman bilang, kalau kamu nggak bisa ketemu orang ya musisi di daerahmu atau yang tahu scale dari Timur Tengah, kamu buka YouTube aja. Di situ kamu dengar aja yang lagu-lagu apapun, melodi Hijaz, scale-nya Hijaz, sampai kamu hafal. Jadi sampai kamu terasa. Jadi itu yang saya melakukan sampai bikin lagu pertama. Ya sukses alhamdulillah, dan sampai sekarang ya, jadi musik saya memang ada campuran Timur Tengah, tapi juga blues, jazz, country, folk, apa aja ya. Ada tidak di dalam ada berapa komposisi di dalam album yang baru? Untuk sekarang kita sedang siapin 5 lagu, remix 1 jadi 6. Ini untuk keluarkan, saat ini rencana keluarkan di Turki. Gitu. Tetapi masih dalam proses rekaman dan masih pilih lagu juga, masih bisa rubah. Jadi tapi itu rencananya. Nah, Nasim ingin tahu juga, Nasim itu dulu seorang perkusionis, ya sekarang beralih ke vokalis. Kalau tadi ternyata sama saja, ya, sama saja dalam grup yang sekian banyak orang, dan sekarang anggotanya berapa? Sebenarnya saya soloist. Jadi untuk tampil saya bisa bawa tampil di mana dengan band bisa rubah. Jadi saya melihat sebagai saya perempuan berjilbab itu pasti kesan Islami. Ya. Kalau band itu karena musik buat saya musik itu universal. Lewat
agama itu Apa ya, apa saja itu pesan cinta paling buat saya paling cocok lewat musik. Jadi saya soloist, kalau punya band tetap saya harus jaga dan harus pikirin image terlaluan. Kita cuma bisa kontrol diri sendiri. Jadi dengan Jadi lebih selamat ya, bawa ini diri sendiri. ini sesuatu yang universal. Memang saya pakai jilbab tapi nyanyi. Ada tidak cinta. rencana pada saat perform nanti tidak hanya menyanyi tapi juga sekaligus bermain musik di situ? Oh iya pasti. Pastinya. pasti. Jadi tidak meninggalkan. Saya sebenarnya baru beli alat perkusi tamborin dari Turki. Ya. Kalau saya tahu ada ini saya bawa Oke, tapi nanti insya Allah dia lain kali. next gitu. Boleh. Untuk musisi-musisinya, apakah juga masih Nasim masih dengan musisi-musisi Indonesia Oh, atau pasti. Kalau kita tinggal di Indonesia ini yang di Kampung 99 ini dekat sekali dengan rumah saya. Jadi itu baru beberapa bulan terakhir ini kalau nggak sibuk, kita insya Allah rencana datang ke sini kita main aja kita sama Mbak Nia itu kita satu jiwa musik Oke, nyanyi dan dan selalu sharing. Bicara soal cinta, lagu-lagu yang menjadi inspirasi untuk lagu-lagu yang Nasim buat saat ini, itu cinta, ekspresi cinta kepada siapa? Kepada kekasih kah, atau kepada Tuhan, atau kepada kehidupan, atau bagaimana ceritanya? Kalau buat saya sendiri semuanya sama. Kalau diantara orang dengan Tuhan atau dua orang itu sama. Nah saya dulu waktu remaja saya tidak dengar banyak musik barat, tapi saya ingat pas saya dengerin, saya lupa lagunya, tetapi lagunya Bonnie Raitt. Di situ dia sedang bicara nyanyi tentang cinta di antara dua orang, tapi saya bawa ke Tuhan. Baru saya sadar, ya sepanjang hidup kita dengar banyak musik, baru sadar bahwa itu alasan saya mau bikin musik universal, bukan musik religi. Karena musik universal kita nyanyi tentang cinta. Yang dengar tergantung mereka bawa kemana. Interpretasi masing-masing. Jadi begitu. Jadi karena memang cinta-cinta itu semuanya sama buat saya. Sama-sama, itu adalah ekspresi ya. Betul. Tapi bagaimana kita mengekspresikan itu yang lebih penting. Itu dia. Nasim, terima kasih banyak waktunya. Terima kasih juga. Sahabat Zakat TV, Terima kasih. begitu perbincangan menarik kita singkat saja tentang arti bermusik bagi seorang Nasim Nahid. Saat lagi bersama kami di program Suara Perempuan Muslimah. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV, kita kembali lagi berbincang-bincang dengan perempuan muslimah di Kampung 99 Pepohonan. Kalau tadi kita berbincang banyak hal tentang musik dengan Nasim Nahid, sekarang kita beralih dengan Nia Rahma. Ya. Nia ini ternyata jago juga ya nyanyinya, gitu. Seperti yang tadi di awal kita lihat sama-sama. Gimana takjubnya, dan Abi juga sudah menjelaskan bahwa aliran kalian ini adalah persatuan. Ya. Nia ternyata juga sering perform di ajang-ajang musik lainnya di luar Kampung 99 ini ya? Iya. Jadi alhamdulillah band yang tadi seperti disampaikan adalah alirannya persatuan, maka dengan itu kita juga bisa tampil di mana-mana seperti Java Jazz Festival, Jakarta Blues Festival, kemudian juga ada beberapa tempat-tempat seperti di Black Cat, di Red and White, tempat kita pertama ketemu ya, kita berkenalan di sana, dan itu sudah rutin kita lakukan juga untuk perform di luar. Ya. Oke. Jadi tapi yang mengagumkan sahabat Zakat TV, mereka ini hari-hari juga tetap melakukan pekerjaan-pekerjaan rutin seperti tadi ya, di peternakan, di outbound, di catering gitu. Tapi masih punya kesempatan, itu yang sangat mengagumkan untuk bermusik. Mungkin kaitannya dengan tadi yang di segmen di episode sebelumnya ya, Mbak Devi tanyakan bagaimana cara membagi waktu. Mungkin tadi kita sudah jawab juga bahwa lebih tepatnya mengatur waktu. Jadi
seperti disampaikan juga bahwa ini adalah kehidupan. Jadi apapun kita yang mengatur, kita mengerjakan, kita melaksanakan dengan ikhlas, dengan gembira, dan pasti semuanya bisa selesai bersama-sama gitu. Tadi kan sudah di berbagai ajang musik, bahkan yang ajang musik internasional, Java Jazz Festival. Dan itu ada nggak rasa canggung gitu untuk tampil di muka umum? Sementara hari-hari kalian ini ada di tempat yang sangat teduh, seakan-akan jauh dari kota besar. Kemudian pada saat kalian tampil itu harus mau tidak mau di hadapan orang banyak. Ya, justru itulah di sini keunikannya, karena kita setiap hari bergaul dengan pohon, bergaul dengan ternak, bergaul dengan tamu-tamu yang datang. Jadi disitulah kita melatih untuk tidak canggung menghadapi siapapun juga. Jadi makanya juga kami bangun panggung dan taman musik ini adalah untuk melatih kita untuk bisa berani tampil berhadapan dengan siapapun gitu. Oke. Sebelum kita ingin tahu lagi lebih jauh siapa sih yang menonton kalian di sini, saya ingin bertanya kepada Abi. Abi, ini kan ekspresi berkesenian ya, musik outputnya. Ada nggak sih rencana atau apakah memang sudah digarap gitu, ada teater atau mungkin ada membuat film pendek atau apa begitu? Jadi tempat ini pun dipakai untuk bikin film pendek, dipakai juga untuk latihan teater. Jadi semua kegiatan manusia, sekarang tinggal ditanya aja, manusia perlu apa sih? Oh, saya perlu seni, budaya, sosial, dan lain-lain. Itu kami siapkan di sini, kami sediakan untuk bisa dimanfaatkan. Gitu, dan sampai itu kepada lagu-lagu pun juga, lagu-lagu yang mungkin orang nggak pernah tahu, lupa karena memang lagu-lagu itu klasik, klasik Jawa itu nggak pernah orang tahu. Di sini kita nampilkan. Ada satu lagu yang Abi saya mengingatkan pada kawan-kawan kita, orang tua kita, jangan cuma cinta kepada musik barat. Ada satu lagu yang banyak sekali orang nggak tahu, yang dikasih Itu lagu adalah lagu nenek moyang kita yang tidak pernah orang gali. Kenapa lagu-lagu itu tidak pernah kita gali lagi? Maksudnya itu kita tampilkan. Jadi semua kegiatan kehidupan di sini kita coba tampilkan dan mudah-mudahan tempat ini bermanfaat untuk hal tersebut. Amin, amin. Dan ya kalau tadi lagu yang dimainkan Abi, dia bisa Ini belajar bersama-sama. Jadi termasuk lagu-lagu lama, lagu-lagu yang tadi Abi sampaikan orang tidak kenal, kita kupas sama-sama, kita latih bersama-sama di sini dan kita nyanyikan bersama-sama juga. Jadi tidak hanya sekedar menyanyikan ya Abi nih ya, tapi juga sampai tahu artinya, sampai tahu sampai mengerti filosofinya apa seperti itu. Oke. Nah, di sini juga ada 60 anak-anak ya, gitu kan? Pastinya mereka juga setiap hari melihat kegiatan ayah ibunya gitu, kakek neneknya di sini. Itu bagaimana? Apakah mereka juga pernah tampil di sini bersama kakek nenek dan ayah ibunya? Iya, jadi itu merupakan salah satu bentuk edukasi kita kepada mereka untuk berani. Jadi bermain musik atau apapun yang dilakukan di sini kita ajarkan kepada mereka bahwa beranilah untuk melakukan hal yang benar. Jadi tidak takut salah tapi berani benar. Termasuk untuk tampil mereka harus berani mengekspresikan lagunya, musiknya, apapun kemampuan yang ada pada mereka. Makanya kita siapkan tempat ini gitu. Tapi kan tidak cukup punya menyiapkan tempat gitu ya, tapi untuk mengasah skill begitu. Apakah Abi atau Nia di sini juga mendatangkan musisi-musisi yang sudah profesional gitu untuk berkolaborasi dengan kalian misalnya? Nah, ini kita perkenalkan tadi ini Mas Edo, beliau ini seorang gitaris. Beliau ini mendampingi Ingwi ketika Ingwi main ke Indonesia, konser ke Indonesia. Dan di sini juga ada murid-murid, ini murid dari Mas Indro Harjodikoro, pemain bass. Dan yang lainnya juga adalah murid-murid kita juga yang sama-sama latihan di sini. Dan semuanya ini semua datang di sini, berkumpul di sini untuk berkarya bersama-sama. Untuk berkarya tanpa bersama-sama. melihat mana yang senior, mana yang junior. Iya, tidak ada di sini, semuanya sama. Sahabat Zakat TV, semangat bersedekah itu kita bisa bagikan lewat apa saja, lewat inspirasi, lewat karya, lewat informasi, dan bahkan juga tidak harus lewat materi. Tadi kita belajar banyak ya, lewat susu, lewat pohon, kita bisa bersedekah banyak hal untuk diri kita sendiri, yang pastinya untuk menanamkan keimanan, yang meningkatkan keimanan kita, dan juga yang berbagi
kebaikan untuk sahabat-sahabat kita. Sahabat Zakat TV, terima kasih bersama saya di program Suara Perempuan Muslimah. Sampai berjumpa di episode mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan ya. Ya, oke. If you